Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Destiana, NPM 2586206039. Pada video kali ini, saya akan membahas isi dari makalah kami yang berjudul Analisis Permasalahan dalam Penerapan Pembelajaran Terpadu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran terpadu dosen Ibu Dewi Sartipa, SPD, MPD, BI. Nah, pada bab 1 pembahasan di sini ada latar belakang. Nah, pembelajaran terpadu ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Pendekatan ini menekankan pada keterpaduan antara pengalaman belajar siswa yang diperoleh dari kehidupan nyata. Namun dalam praktiknya, pembelajaran terpadu ini masih sering mendapat berbagai masalah. Contohnya seperti kurangnya pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran terpadu. Lalu kurangnya sarana dan juga prasarana yang ada di sekolah. Serta evaluasi pembelajaran yang belum mencerminkan terpaduan antar aspek. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja kesulitan yang dihadapi guru dalam merancang pembelajaran terpadu. Yang kedua, bagaimana keterbatasan sarana dan sumber belajar mempengaruhi keterpaduan pembelajaran. Yang ketiga, mengapa evaluasi pembelajaran seringkali belum mencerminkan keterpaduan antar aspek. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan makalah yang kami buat ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam merancang pembelajaran terpadu. Yang kedua, menguraikan pengaruh keterbatasan sarana dan sumber belajar terhadap keterpaduan pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis penyebab dan dampak evaluasi yang belum terpadu, serta memberi solusi. Selanjutnya bab 2 pembahasan. Pada bab kali ini kita akan membahas pengertian dan juga konsep pembelajaran terpadu. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Nah, tujuannya untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Nah, kesulitan yang sering dihadapi oleh guru itu contohnya seperti guru sering kesulitan untuk menentukan tema yang sesuai dengan pembelajaran. Guru juga sering bingung menentukan tema yang relevan dengan berbagai mata pelajaran dan juga yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, keterbatasan dalam menghubungkan kompetensi dasar. Karena tidak semua mata pelajaran mudah digabungkan menjadi satu tema. Guru juga harus menganalisis kompetensi dasar, juga menemukan titik temu yang logis antar bidang studi. Nah, yang ketiga, kurangnya bimbingan dan juga pelatihan teknis. Banyak guru belum mendapatkan pelatihan khusus tentang bagaimana merancang konsep pembelajaran terpadu. Nah, selanjutnya kita akan membahas keterbatasan sarana dan sumber belajar yang mendukung keterpaduan. Sarana dan sumber belajar merupakan komponen penting yang mendukung keberhasilan suatu pembelajaran terpadu. Pembelajaran yang terpadu membutuhkan berbagai media, contohnya seperti alat peraga, bahan ajar, serta lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan juga kolaborasi. Namun kenyataannya banyak sekolah, terutama di pedesaan, masih menghadapi keterbatasan sarana dan sumber belajar. Nah, beberapa permasalahan ini contohnya seperti keterbatasan alat dan media pembelajaran. Guru sering kesulitan dalam menyediakan media pembelajaran seperti globe, peta tematik, dan juga
bahan percobaan sains atau perangkat TIK. Nah, yang kedua ada sumber belajar yang kurang variatif. Biasanya di pedesaan itu buku yang digunakan untuk membaca hanya menekankan pada satu bidang studi tanpa menghubungkan dengan bidang lainnya. Nah, yang ketiga, kurangnya dukungan lingkungan belajar. Lingkungan sekolah belum sepenuhnya digunakan sebagai sumber belajar. Padahal, alam dan juga masyarakat sekitar dapat menjadi media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Akibat dari keterbatasan sarana, kegiatan belajar menjadi tidak kontekstual dan juga siswa tidak memperoleh pengalaman yang bermakna. Nah, solusi untuk permasalahan ini kita dapat melakukan pemanfaatan sumber belajar alternatif seperti memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, bahan daur ulang, teknologi sederhana, serta mengembangkan bahan ajar digital berbasis proyek. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran yang belum terpadu. Nah, evaluasi ini merupakan aspek penting yang menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran terpadu telah tercapai. Dalam pembelajaran terpadu, evaluasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Namun, di banyak sekolah, evaluasi pembelajaran masih dilakukan secara terpisah antar mata pelajaran. Guru sering menilai hasil belajar berdasarkan tes tertulis tanpa mempertimbangkan keterpaduan antar tema atau proyek. Nah, hal ini menyebabkan hasil penilaian tidak menggambarkan kemampuan siswa secara holistik. Permasalahan evaluasi yang belum terpadu bisa disebabkan karena belum adanya instrumen penilaian terpadu yang baku. Guru kesulitan membentuk rubrik penilaian yang mencakup berbagai aspek pembelajaran sekaligus. Selanjutnya adalah kurangnya pemahaman autentik. Guru masih terbiasa dengan penilaian tradisional seperti ujian tertulis atau tugas individu. Nah, selanjutnya adalah waktu penilaian yang terbatas. Penilaian autentik seperti proyek atau portofolio membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, solusi untuk masalah ini adalah dengan menerapkan penilaian yang autentik terpadu. Nah, misalnya penilaian berbasis proyek, portofolio, atau jurnal reflektif, dan juga observasi. Guru juga perlu dilatih dalam mengembangkan instrumen penilaian yang dapat mengukur keterpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap secara bersamaan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Pembelajaran terpadu ini merupakan pendekatan pembelajaran yang penting dalam pendidikan dasar karena mampu mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Namun, dalam penerapannya masih sering ditemukan berbagai permasalahan. Contohnya seperti kesulitan guru dalam merancang pembelajaran terpadu, kurangnya sarana dan sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran yang belum terpadu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas pendukung, dan penerapan sistem penilaian yang autentik agar pembelajaran terpadu dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Sekian pembahasan saya pada video kali ini mengenai isi dari makalah yang berjudul Analisis Permasalahan dalam Penerapan Pembelajaran Terpadu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.